Oke teman-teman, kita mulai materinya. Untuk yang pertama, kita buka slide-nya. Nah, kita materi sekarang adalah fatwa dan jurisprudensi. Kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, ini merupakan agenda kita. Yang pertama yaitu pengertian fatwa, yang kedua pengertian jurisprudensi, ketiga pengertian qada, dan yang terakhir adalah pengertian dari qadun. Dan kemudian kita lanjut untuk materi yang pertama, yaitu mengenai definisi fatwa. Fatwa secara bahasa berarti suatu jawaban mengenai suatu kejadian. Sedangkan secara syara, fatwa berarti menerangkan secara hukum dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik jelas atau tidak identitasnya si penanya, baik itu kolektif maupun perorangan. Nah, jadi fatwa ini tidak harus orang ulama yang bertanya, dan kemudian yang bertanya itu bukannya hanya kelompok tapi perorangan juga pun bisa. Kemudian dalam fatwa ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu istilah al-ifta. Al-ifta ini berarti suatu kegiatan menerangkan hukum syarat sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan. Kemudian ada mustafti. Mustafti ini kelompok atau individu yang mengajukan pertanyaan. Jadi orang yang mengajukannya itu disebut mustafti. Kemudian ada juga mufti. Mufti ini adalah seorang yang menanyakan, maksud saya yang menjawab pertanyaan dari si penanya tersebut. Kemudian ada mustastify. Nah, mustastify ini merupakan suatu kasus atau pertanyaan yang diajukan. Jadi soalnya ini yang disebut sebagai mustastify. Kemudian ada fatwa. Fatwa ini hasil hukum yang ditanyakan disebut fatwa. Kemudian untuk slide yang kedua yaitu tentang kedudukan dan lembaga fatwa di Indonesia. Kedudukan fatwa di Indonesia ini khususnya sangatlah bermanfaat dan jadi ini memudahkan masyarakat jika ada persoalan. Kemudian ada lembaga-lembaga yang berdiri di Indonesia seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nah, majelis ini berdiri pada tahun 1912 di Yogyakarta, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ada Lajnah Basul Masail Nahdlatul Ulama. Nah, ini biasanya itu ada di tingkat-tingkat kecamatan, yaitu MBC. Kemudian kalau yang besar itu biasanya ada di Muktamar NU. Seperti yang kemarin itu ada Muktamar NU di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar. Dan kemudian ada MUI atau yang sering kita sebut dengan Majelis Ulama Indonesia. Nah, majelis ini diketuai oleh wakil presiden kita yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin dan berdiri pada tahun 1975 pada tanggal 26 Juli. Nah, kemudian pengertian jurisprudensi. Jurisprudensi ini dalam bahasa Inggris berarti ilmu hukum. Sedangkan secara bahasa Indonesia ini sama dengan bahasa Belanda dan Prancis, yaitu berasal dari kata jurisprudenti yang memiliki arti pengadilan. Kemudian pengertian jurisprudensi ini tidaklah hanya satu. Ada seorang pakar yang bernama R. Supekti yang mendefinisikan bahwa jurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap. Nah, itu menurut R. Supekti. Kemudian ada yang menurut Purnadi Purwacaraka dan Surjono Sukanto yang mengatakan bahwa jurisprudensi adalah peradilan yang tetap atau hukum peradilan. Nah, kemudian ada juga manfaat dan fungsi jurisprudensi. Yang pertama itu manfaatnya. Yang pertama yaitu
memudahkan hakim jika ada persoalan yang sama. Jadi adanya jurisprudensi ini bisa memudahkan hakim karena jurisprudensi yang dikeluarkan oleh satu hakim itu bisa digunakan oleh hukum atau hakim-hakim yang lain. Yang kedua ini membentuk hukum yang tertulis. Jadi karena hakim telah berjurisprudensi, jadi itu bisa ditulis kembali dan dijadikan sebagai undang-undang atau hukum tertulis. Kemudian fungsinya, fungsi ini tentunya menjadi landasan hukum karena landasan ini sebagai titik tumpu penegakan keadilan. Kemudian ada juga mewujudkan keseragaman hukum yang sama. Jadi dengan adanya jurisprudensi ini tidak ada lagi perselisihan hukum dan sudah pasti hukumannya seperti itu. Kemudian terwujudnya sebuah kepastian hukum. Nah, jadi sudah pasti tidak ada penyelewengan yang lainnya. Kemudian pengertian kode. Nah, kode ini suatu putusan yang dilakukan oleh hakim atau kodi atas suatu perkara yang terjadi. Nah, kode ini merupakan sifatnya ini mengikat dan apabila ada suatu putusan yang diterima itu wajib dilakukan atau dijalani. Nah, mengenai kode dan fatwa ini memang beda. Kalau misal fatwa ini kan tidak harus diikuti selamanya putusannya tersebut. Tapi kalau kode ini memang wajib dijalankan. Kemudian yang terakhir adalah konun. Konun merupakan suatu hukum positif atau undang-undang yang berlaku di negara atau daerah tersebut. Nah, biasanya konun ini berdiri di negara Islam seperti di Aceh. Nah, si konun ini sifatnya mengikat juga seperti kode. Jadi jika ada suatu perkara atau perselisihan kemudian munculnya ketetapan hukum atau putusan dari seorang hakim, maka wajib menjalankannya, baik itu dicambuk, dirajam ataupun dipenjara. Seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.